Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet menjelang akhir masa pemerintahan. Sejumlah nama masuk dan mengisi posisi strategis di kabinet. Apakah ini strategi presiden untuk menuntaskan sederet masalah kementerian atau ada alasan lain? Pembahasan lengkapnya di Minutes with Cokro. Tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan. Nah, reshuffle kabinet terjadi di akhir masa pemerintahan Jokowi. Wamen Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pun diangkat menduduki posisi strategis, yaitu sebagai Menkominfo baru. Ada apa ini? Apakah ini memang solusi penanganan sederet masalah di kementerian atau ada unsur politis di dalamnya? Reshuffle kabinet bukan hal baru. Menteri dan wamen datang silih berganti. Bisa jadi karena alasan kinerja, tapi tak jarang karena faktor politik. Apa yang jadi alasan Presiden Jokowi kali ini? Yuk, kita coba mundur ke belakang. 17 Mei 2023, Menkominfo kala itu Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka tersangkut kasus korupsi pengadaan BTS 4G. Kursi Menkominfo kosong, proyek terbengkalai, tentu harus ada orang yang menduduki posisi ini. Lantas, kenapa pilihan jatuh pada Budi Ari? Budi Ari punya background sebagai aktivis dan jurnalis. Pengelolaan informasi dan media serta infrastruktur komunikasi menjadi ranah Kemenkominfo bukan barang baru baginya. Tapi yang juga menarik, Budi menjadi relawan pertama yang dilantik sebagai menteri. Memegang posisi penting yaitu Ketua Umum Projo. Budi Ari tentu memiliki peran penting dalam pemenangan Presiden Jokowi di tahun 2014 dan 2019. Tentu ada kedekatan di antara kedua tokoh ini. Ini tugas di Kominfo aja udah berat, tambah lagi berat lagi ngurus relawan lebih berat. Mengingat singkatnya waktu yang dimiliki, Presiden butuh seseorang yang sudah dikenal baik track recordnya. Karena masalah di Kemenkominfo ada banyak. Tapi ngomong-ngomong soal masalah, nggak hanya ada di Kemenkominfo. Seperti yang kita tahu, ada sejumlah nama menteri yang dipanggil Kejagung hingga KPK berkaitan dengan kasus korupsi. Menariknya, Syahrul Yassin Limpo juga berasal dari Nasdem. Nah, kalau kita lihat dari kabinet saat ini, tinggal Menteri Pertanian dan juga Menteri LHK, yaitu Siti Nurbaya yang merupakan menteri yang berasal dari partai politik Nasdem. Nah, apakah kita akan melihat lagi jilid berikutnya terkait reshuffle kabinet di akhir masa pemerintahan Jokowi? Kita tunggu saja.